Halo sahabat budaya, perkenalkan saya Robi Bagindo dari Tastemade Indonesia. Senang sekali hari ini saya akan memandu sesi yang berjudul Integrasi Data Pertanian dan Pengelolaan Rantai Pasokan. Pada sesi kali ini, para pembicara sudah hadir dan akan menyampaikan materinya yang bisa menjadi bahan pembelajaran dan diskusi kita bersama. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Fedi Mulya, founder dan director dari HelloFresh. Selamat datang Mas Fedi. Terima kasih, halo. Dan juga ada Mbak Afifa Urfani, Head of Impact and Investment dari Crowdy. Selamat datang Mbak. Halo, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema tutur, kultur, dan luhur. Harapannya lewat konferensi yang dibangun dapat menghadirkan diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya atau kultur yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini atau kita kenal dengan luhur. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi kita kali ini. Pertama-tama saya akan menanyakan kepada Mbak Afifa. Mbak Afifa, silakan waktunya untuk menjelaskan seputar apa itu Crowdy. Oke, terima kasih. Halo Sobat Budaya, terima kasih sudah mengundang saya Afifa Urfani dari Crowdy sebagai Head of Impact and Investment. Nah di sini seperti budayanya Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Crowdy ini adalah financial technology yang fokus pada industri pertanian di mana kita punya tujuan besar banget ingin merevolusi industri pertanian di Indonesia dengan cara memberikan akses ke permodalan juga inovasi teknologi untuk para petani. Nah di sini awal mulanya sih kita mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting saat kita mau memulai memberikan solusi ini gitu ke petani. Dengan kondisi sepertiga lahan di Indonesia itu dipakai untuk industri pertanian, sebenarnya pertanyaan ini penting banget dijawab bukan cuma sama para pelaku agrisektor tapi semua masyarakat di Indonesia. Bagaimana kita bisa mengangkat masyarakat Indonesia dengan melakukan lebih banyak hal baik atau memberikan lebih banyak solusi di industri pertanian agar terjadi kenaikan ekonomi secara inklusif. Jadi berbekal dari pertanyaan tersebut, aku bersama dengan dua co-founderku juga beberapa teman di awal perjuangannya Crowdy akhirnya memutuskan kalau kita butuh solusi yang bukan cuman game changing tapi juga bisa implementable buat para petani yang relatively nggak terlalu dekat dengan teknologi itu sendiri. Nah dari situ mulai nih pelan-pelan kita mencoba mencari solusinya. Apakah sebenarnya solusinya itu ada di kita bantu mulai dari monitoring, kita bantu dari segala macam deh gimana caranya biar petani itu lebih melek sama teknologi. Sampai pada akhirnya kita sampai pada konklusi yang mana kita lihat dari 10 petani, cuman ada 2 petani yang bisa mulai bisnis karena eligible untuk mendapatkan permodalan dari bank. Sisanya kemana? Either dia minjem ke tetangga atau ujung-ujungnya mentok-mentoknya ketemunya sama lintah darat. Jadi dari situ kita akhirnya forming sebuah konklusi juga solusinya sebenarnya apa sih yang bisa Crowdy dilakukan. Kita mau membuat ekosistem yang efektif dan efisien di mana supply chain-nya itu lebih tipis juga lebih cepat untuk memberikan dampak kepada petani untuk growing bisnisnya. Di mana kita memberikan 4 akses. Pertama akses yang pertama itu ke pasar yang harganya lebih ramah terhadap petani. Yang kedua itu akses ke informasi yang berguna untuk petani kembangkan bisnisnya. Yang ketiga itu akses ke pasokan supply, jadi bentuknya barangnya sesuai kuantitas dan kualitas. Dan yang terakhir akses ke permodalan. Di sini kita ada incorporating 3 teknologi utama. Yang pertama peer-to-peer lending, di mana Crowdy pernah melakukan crowdfunding untuk ngumpulin ibaratnya patungan untuk bantuin petani gitu, modalin bisnisnya. Di situ kita memberikan risk profiling, kita juga bikin marketplace untuk yang mau modalin bisa tinggal klik terus pilih yang mana sesuai dengan risiko permodalannya masing-masing individu dan institusi. Nah dari situ kita yang paling seru nih ya, Crowdy itu tidak melakukan
disbursement atau penyaluran modal secara tunai. Kita melakukan cashless mechanism. Jadi barangnya kalau misalnya nih satu petani butuh 200 juta rupiah untuk nanam cabai 1 hektar. Dari 200 juta itu tidak akan langsung brek-brekan turun 200 juta karena berdasarkan pengalaman bukan selalu petani itu tukang tipu, tapi justru kadang kepepet, aduh anak saya sakit butuh uang untuk berobat gitu, atau kadang-kadang juga ada aja yang iseng-iseng malah jadinya mobil baru, motor baru, atau kadang-kadang istri baru gitu. Nah bahaya kan, makanya kita pakai mekanisme yang cashless lewat toko pertanian. Jadi kalau butuh 200 jutanya itu akan turun secara berangsur sesuai dengan pola tanam atau musim tanamnya. Jadi yang turun itu dalam bentuk pupuk, bibit, benih, atau kadang-kadang kalau butuh pestisida atau alat-alat pertanian yang bisa untuk proyek bertanamnya gitu. Nah setelah itu di toko pertanian kita sediakan teknologi namanya POS atau point of sale. Bentuknya sederhana banget kayak mesin kasir, tapi isinya udah sesuai dengan budgeting yang mereka submit lewat Crowdy dan lolos assessment sama Crowdy. Nah terakhir itu ada, yang ketiga itu adalah aplikasi monitoringnya Crowdy, jadi dipakai sama agent kita di lapangan juga petani yang akan submit budgetingnya itu lewat aplikasi tersebut. Jadi di sini kita pertama ada peer-to-peer lending, kedua ada POS, yang ketiga ada monitoring application. Di sinilah tahapan di mana agridata itu kita kumpulkan dengan memberikan rate atau margin yang kompetitif di pasaran. Kita bisa tahu nih lending appetite atau lending appetite-nya para pemodal itu seperti apa. Jadi kita bisa plot mana pemodal yang paling cocok sama musim tanam tertentu gitu. Yang kedua adalah dengan memberikan fasilitas inventory management secara digital ke toko pertanian di desa-desa, kita bisa mendapatkan data product trend di mana kita bisa atur ke supply dan demand dari si toko ini menyesuaikan dengan masa tanamnya petani yang bekerja sama dengan kita. Nah, yang ketiga itu dengan enforcing atau mendorong petani melakukan smart farming, kita bisa mendapatkan data yang paling susah didapetin dari mana-mana yaitu farmers behavior. Perilakunya petani saat mau adjustment dengan suatu teknologi baru atau misalnya dalam menghadapi perubahan iklim gitu. Jadi macam-macam lah. Nah yang terakhir kita bisa mendapatkan data supply dan demand komoditas yang kita fokusin. Jadi awalnya kita fokusnya ke horti nih. Tapi selama pandemi akhirnya kita kerucutkan yang paling sesuai dan yang paling diterima marketnya Indonesia yaitu padi, jagung, dan cabai. Dengan cara lebih banyak bertransaksi dengan pembeli atau off-taker. Dengan data-data tersebut kita bisa terus lebih dekat sama petani atau lebih dekat dengan pengusaha tani lain untuk sama-sama mendorong berkembangnya bisnis selama pandemi ini. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mendorong petani untuk mau dan memahami penggunaan teknologi itu gunanya seperti apa. Yang kedua mendampingi untuk petani itu bisa beradaptasi dengan mudah dalam penggunaan teknologi. Dan yang ketiga itu justru menyiapkan mereka juga. Jadi tahu nih kegunaannya itu seperti apa dan akan dipakainya di mana dan bisa scale up-nya seperti apa untuk menggunakan teknologi. Nah, terus kita juga lebih banyak melakukan inovasi dalam produk yang kita tawarkan kepada petani. Jadi untuk setiap kegiatannya petani atau pengusaha tani, kita punya produk macam-macam. Jadi untuk petani yang kegiatannya nanam, kita punya project financing. Jadi permodalan berdasarkan dengan budidaya yang mereka lakukan. Yang kedua dan ketiga itu sekaligus tergantung dengan bila distributor punya secure di invoice, kita bisa kasih invoice financing. Tapi kalau dia cuma mau stok ke pasar, kita bisa kasih purchase order financing. Juga yang terakhir, kalau ada toko atau ada off-taker yang butuh modal untuk distribusi atau untuk stock up, itu kita bisa memberikan inventory financing. Jadi ada semua produk untuk setiap kebutuhan pengusaha tani. Nah fokusnya sendiri kalau di Crowdy kita fokusnya pada global goals ada 3 nih. Yang pertama yang SDG 1, no poverty, yang kedua zero hunger, dan yang ketiga itu design jobs and economic growth. Di mana fokusnya pertama kita nggak mau ada petani yang hidupnya lagi-lagi di bawah garis kemiskinan. Kedua untuk naikin produktivitas produksi. Yang ketiga itu adalah
untuk regenerasi petani. Jadi kita mengundang lebih banyak petani muda nih untuk bisa mulai bisnisnya gitu kurang lebih. I guess it's a long journey tapi worth the struggle buat Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya Mas Fedi bisa jelaskan seputar HelloFresh bagaimana dari awalnya dan perjuangan yang sudah dilakukan selama ini. Halo, jadi sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu, saya dengan Fedi Mulya, saya founder dan director dari HelloFresh. Senang sekali bisa sharing di sini ya tentang pertanian. Sebelum ngobrol lebih panjang, saya ada paparan video dulu untuk kita simak bersama. What you eat. There's clearly a reason why people visit a grocery store and carefully choose their fresh fruit. One of people's favorite go-tos are spotless yellow bright bananas. High in vitamins and nutrition, easy to be consumed anytime, anywhere. It's the number one choice for people's daily dose of goodness. The story behind your banana in stores has a lot to do with hard work and continuous care. We carefully select the ideal land to grow our special fruits and vegetables. To guarantee the best results for you, we avoid pollution and contamination. We grow with a great commitment to social requirements and a deep love for the environment. Focus and care are the main values during the production process. From choosing the best seeds in the planting stage, to fruit care, up until harvesting the best bananas. We believe in learning to uncover better ways, and in innovation as the ultimate driver of growth and long-term profitability. There's a lot of passion and dedication that goes into the growth of every single product. Quality is without doubt an important factor to consider when picking fruit. We've combined our farming expertise with creativity and innovation. The result? High-quality products that serve a daily dose of goodness so you can shine throughout the day. Off the farm, our farming expertise and innovation continues in the post-production process. Freshly selected green bananas are brought in for further selection and quality control. The well-measured clean bananas of the correct weight are processed. Then packed in proper batches and stacked in a standardized professional method. They are then ready for dispatch to our ripening facility. This is where we make sure Hallo bananas will reach consumers with a specific ripeness once they are in stores. Green bananas are chosen from the batch. Inspected on color and crispness of the peel, on firmness and aroma to determine the proper ripening cycle.
Our experienced team ensures the optimal temperature for gassing and holding bananas in the ripening room as next step. The result is the Hallo signature spotless yellow banana. Ripe and ready. That's how fresh Hallo bananas are getting closer to consumers. And that's the story of your daily goodness. Oke Mas Fedi, tadi kita udah ngeliat nih prosesnya yang dilakukan HelloFresh dari pisangnya tuh dari awal di pertanian sampai ke distribusi itu kayak gimana. Ini sebenarnya di balik ini tuh ada cerita apa lagi sih Mas yang bisa dijelaskan? Jadi sebetulnya proses dari mulai menanam sampai di konsumen itu prosesnya kita lihat di video tadi cukup panjang ya. Jadi nggak hanya sekedar dari kebun panen langsung dikirim, tapi undergo banyak proses yang sebetulnya itu nggak ada yang lebih penting antara satu proses dan proses-proses yang lainnya. Jadi misalnya pada saat kita misalnya panen dari kebun, kemudian kualitasnya sudah bagus, tapi handlingnya salah, itu juga nanti di konsumen Jadi kendala lagi. jadi kendala, harganya turun dan sebagainya. Jadi makanya the whole chain pada saat market produk pertanian itu sangatlah penting dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Oke, ini kebetulan sesi kita kali ini selain kita ngomongin soal integrasi data dan mata rantai pasokan ini, sebenarnya satu hal yang mendorong sesi ini bermula dari kekhawatiran masyarakat seputar logistik dari pasokan makanan di kala COVID. Karena kita tahu terdapat banyak PSBB, terdapat banyak rintangan dan terdapat banyak masalah di masyarakat seputar penanganan COVID ini. Nah, sebenarnya kendala apa sih yang Mas Fedi dan Mbak Afifa temukan di masing-masing di HelloFresh dan juga di Crowdy dalam pandemi COVID ini? Mungkin bisa Mbak Afifa dulu. Ya kalau kendala pastinya di awal-awal tuh ada travel restriction, juga ketidakpahaman tentang pandemi ini sendiri yang justru kita sempat mendapatkan hambatan lah untuk menjalankan operasional. Tapi setelah kita menjelaskan kembali juga menerapkan protokol seperti apa yang harus dijalankan oleh tim kami juga ke teman-teman dari petani, justru lebih cepat sih. Kalau itu satu sisi ya untuk operasionalnya, tapi yang sisi yang paling memukul sebenarnya di awal-awal itu banyak banget terjadi restrukturisasi untuk permodalan. Jadi banyak yang tiba-tiba nggak bisa membayar hutang gitu. Repayment. Ini dari sisi petani atau? Ya betul, karena misalnya ada aja yang mostly berhubungan dengan distribusi. Kalau budidaya kan ya di ladang doang ya, jadi nggak banyak terjadi sesuatu. Nah yang berhubungan dengan biasanya ada yang beli, tapi yang beli itu hotel, restoran, atau kafe gitu. Sekarang kan kalau bisnis-bisnis yang retail seperti itu banyak yang either mengurangi pembelian atau benar-benar stop karena nggak ada yang beli gitu. Itu yang akan ngaruh banget sama pengembaliannya si petani ini ke setiap utang atau setiap permodalan yang kita berikan. Jadi permasalahannya justru dari buyernya yang tidak ada atau buyer yang berkurang seperti itu ya? Betul, kalau misalnya suppliernya mandek nih, pasti kan misalnya barang ada tapi dia nggak bisa repay dong. Nah itu yang jadi masalah utama. Karena adanya banyak banget penutupan. Cuman kita pahami dan pemodal juga memahami terhadap keadaan tersebut, jadi restrukturisasi bisa dijalankan. Juga kan kemarin ada keputusan dari OJK ya untuk menanggulangi restrukturisasi yang besar-besaran di kalau nggak salah tuh bulan April Mei deh gitu. Oke, selanjutnya kalau dari HelloFresh sendiri bagaimana Mas? Kendala apa yang dihadapi selama pandemi ini? Kalau misalnya saya boleh describe dulu, kendala umum di pertanian itu kan supply dan demand ya. Jadi pada saat misalnya demand-nya lebih banyak, supply-nya juga harus match. Tapi itu juga dari masalah yang dasar yang sering kita hadapin. Kalau misalnya sekarang petani mau nanam produk tertentu, dia harus berdasarkan demand. Kadang-kala polanya itu
nggak match gitu ya. Nah, ini sekarang diperuncing lagi pada saat pandemi. Pada saat pandemi ini, pada saat misalnya buah-buahan atau sayuran itu udah waktunya panen, tapi pada saat misalnya demand-nya tidak ada, itu menjadi kendala utama. Waktu itu misalnya pas adanya PSBB di Jakarta, waktu itu banyak restoran-restoran pada tutup, terus mall juga pada tutup gitu. HelloFresh sendiri kita kan juga petani, kita juga cukup mengalami adalah kendala-kendala tersebut, dan kita juga bermitra dengan petani lain yang menitipkan lah dalam tanda kutip produknya ke kita. Waktu itu sempat kita terhambat pada saat memasarkan produk-produk ke market. Jadi pada saat itu supply-nya sangat banyak yang mengakibatkan waktu itu harganya jadi ya drop. Karena demand-nya itu hampir dibilang nggak ada. Tapi nggak bilang nggak ada, tapi di satu sisi kita juga waktu itu mengalami adanya permintaan langsung dari customer yang ingin hidup lebih sehat karena lagi ada virus gitu kan. Jadi waktu itu kita juga banyak terima masukan dari saudara, dari teman, dari kerabat, bisa nggak saya mau beli langsung aja dari kamu gitu, kirim ke rumah waktu itu ya. Pada saat misalnya kita juga mengalami penurunan permintaan dari mitra kami di modern trade, di pasar tradisional, di pasar modern tuh cukup menurun, apalagi supermarket yang waktu itu bukanya di mall tuh lumayan turun gitu. Waktu itu juga hotel restoran pada tutup. Jadi waktu itu kita memang antara melihat ini sebagai suatu challenge lah ya, ya kendalanya tadi itu supply demand-nya jadi nggak match, tapi di satu sisi menjadi sebuah opportunity baru, kita harus menjual langsung ke customer. Kalau melihat dari data saya sendiri di Tastemade, waktu pandemi itu kan kita melihat bahwa tiba-tiba peningkatan konten masak, demand terhadap konten masakan itu lewat dari 3 kali lipat Mas, di semua platform. Dan otomatis kan kalau misalkan peningkatan konten terjadi, maka otomatis semua orang akan masak. Itu berbanding lurus gitu, maksudnya kayak orang akan, itu kayak satu tema yang kalau di kota-kota besar ya, di masyarakat urban gitu, bahwa orang nih tingkat masaknya jadi semakin tinggi. Nah kalau dari teman-teman sekalian nih ada data yang sama nggak gitu? Ada benar nggak sih ada peningkatan yang terjadi? Tadi kan dibilang dari buyer-buyer besar pada turun, nggak ada gitu kan? Apakah itu berubah atau bagaimana, dan bagaimana inovasi yang dilakukan teman-teman sekalian dalam menghadapi masalah ini? Oke. Silakan Mbak Viva dulu. Kalau dari Crowdy sendiri kan yang kita mulai itu pertama request permodalan dari petani ya. Biasa kita terimanya retail dan kita lihat wah ini banyak banget nih yang biasanya bisa minta permodalan atau mengajukan permodalan ke bank, banyak yang ketunda karena banyak juga institusi finansial seperti bank, BPR gitu-gitu yang kurang berani untuk investing di atau memodali petani. Karena emang pertama risikonya tinggi, terus selama pandemi lebih tinggi lagi gitu. Ya, jadi tanpa adanya penetrasi teknologi yang bisa memahami atau bisa memitigasi resiko yang berlebih tersebut, sepertinya emang susah sih. Dan kita lihat sendiri betul banyak yang ditolak dan akhirnya mencari permodalan alternatif yaitu lewat peer-to-peer lending ya. Dimana kalau yang non-produktif lending biasanya susah juga nih karena repayment-nya pada susah juga. Jadi yang Crowdy lihat tuh kenaikannya sangat-sangat signifikan sampai akhirnya kita mendorong adanya inovasi baru. Yang tadinya kita punya 1 titik atau 2 titik di mana petani bisa datang untuk mengajukan. Nah sekarang kita justru benar-benar nyebarin di mana-mana dan kita lebih banyak melakukan partnership dengan non-government organization, bahkan dengan beberapa rekan kementerian, contohnya kayak Kemendes gitu. Sama ya kadang-kadang sama supplier kayak perusahaan pupuk, perusahaan obat, untuk bisa menyambungkan petani binaannya mereka untuk mendapatkan permodalan secara besar-besaran gitu. Maksudnya bukan dalam besar-besaran rupiah ya, tapi datangnya barengan gitu ya dalam satu kelompok. Oke, kalau Mas Fedi bagaimana Mas? Inovasi apa yang dilakukan Mas dalam mengatasi pandemi ini? Ya balik lagi ke faktor supply demand tadi. Kalau dari HelloFresh sendiri kita kan memang
memulai dengan sebagai petani dan supply lebih banyak ke B2B. Jadi main customer kita waktu itu memang lebih di pasar modern dan hotel restoran. Nah, karena kondisi pandemi ini, akhirnya kita mau tidak mau gitu harus bisa adaptasi dengan kondisi dan berinovasi dengan menjual langsung ke customer B2C. Jadi HelloFresh itu kemarin pas mulai PSBB itu kira-kira bulan Ramadan saya masih ingat, itu demand untuk kirim ke rumah langsung home delivery itu banyak sekali, apalagi waktu itu pas mau Lebaran, orang-orang banyak yang minta kirim hampers, nanya direct ke kita gitu. Lewat Instagram, ada yang lewat macam-macam, lewat Twitter segala gitu. Bisa ngirim hampers gitu kan. Kita ngelihat di situ akhirnya kita rembukan, kita harus bisa create satu sistem yang benar-benar harus adaptasi. Waktu itu kita within 1 bulan harus bisa jualan langsung ke customer. Bayangkan yang biasanya kita jualan dalam partai lumayan besar gitu kan. Tiba-tiba satu-satu. Harus satu-satu, udah gitu harus manage ada komplain dari customer gitu. Tapi itu ya itu jadi suatu learning buat kita gitu kan. Dan itu jadi suatu momentum juga kita harus bisa memperekspan distribusi atau langsung ke customer sih gitu. Itulah salah satu yang inovasi yang kita lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Tapi dari segi tim sendiri itu, apakah jadi expand atau itu tim yang existing yang jadi ngurusin? Ini jadi mimin nih, jadi punya mimin. Iya. Mimin yang ngurusin ibu-ibu dan teman-teman yang belanja Betul. di rumah gitu kan. Jadi yang tadi yang ngurusinnya Iya. grocery, supermarket besar gitu. Tiba-tiba jadi satu-satu gitu. Itu gimana Mas? Waktu itu memang challenge-nya adalah di saat kita juga harus ibaratnya mengencangkan ikat pinggang juga, bukan nggak boleh ya. Kita juga nggak mau menambah cost lah ya dengan kondisi yang memang sekarang lagi lebih tough gitu kan. Jadi kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan existing tim yang sudah ada, coba dikembangkan dengan job desk yang udah ada untuk mengembangkan kiriman langsung nih ke customer. Ya awalnya memang cukup challenging sih gitu, karena memang timnya itu lagi gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bisa dijalankan sih. Oke. Kalau Mbak Viva gimana? Ini kan kelihatan nih kan kalau yang satu jadi kayak yang tadinya urusannya sama yang partai besar jadi partai kecil. Kalau di Claudi justru kebalikannya, yang tadinya kecil-kecil sekarang jadi urusannya sama yang besar-besar gitu. Nah kalau di Claudi sendiri mengatasi kondisi ini kayak gimana Mbak? Maksudnya di dalam tim itu dinamikanya gimana? Apakah terjadi perubahan di bentuk timnya atau jumlah timnya makin banyak atau seperti apa? Oke, iya jelas itu terjadi ya. Biasanya kalau dulu kita ada sekian banyak orang yang ngurusinnya justru ke customer service, kita kebalik justru ya. Justru ada lumayan lah dinamika struktur di kantor tuh banyaklah bergerak-gerak untuk pertama lebih adaptif dengan keadaan, yang kedua juga lebih banyak yang fokusnya ke product innovation. Jadi fokusnya tuh jadi lebih gimana cara kita doing partnership bisa langsung berdampaknya ke petani. Jadi bukan cuma mikirin dampaknya ke company, tapi yang mana yang lebih kepake ke petani. Itu kayaknya lebih susah sih dibanding challenge kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Biar tetap relevan dengan market. Kalau selain tim, justru sekarang kita lebih banyak tim yang bukan di headquarter atau yang bukan di Jakarta, tapi di daerah-daerah. Pertama untuk menjelaskan permodalan pertanian itu susah banget soalnya. Kadang-kadang ada petani yang mikir langsung, weh ini ada orang mau bagi-bagi duit, maksudnya apa gitu. Jadi harus dijelaskan kalau ini bukan bank, tapi ini financial technology dan gunanya apa. Kita bukan cuma ngasih duit, tapi juga kita membuat ekosistem closed loop yang berguna untuk memitigasi risiko permodalan gitu. Yang pertama untuk penjelasan, yang kedua tuh monitoring. Jadi pas uangnya sudah disalurkan, modalnya disalurkan, kita bisa tahu apakah tersalurkan dan tepat guna dan tepat waktu. Itu sih yang paling penting perbedaannya. Mesti jadi kebayang tuh itu, makanya daerahnya luas kan, maksudnya Jawa doang atau di wilayah Indonesia di mana aja yang Claudi sudah Sebelumnya kita mostly Jawa Barat. Jawa Barat. Ada sih beberapa
kesempatan kita coba di beberapa tempat. Tapi semenjak doing partnership kita justru lebih berani untuk masuk ke misalnya ada di Rantau Prapat di Oke. sekitaran Medan. Di Medan ya. Ada di Sulawesi Tengah, di Palopo gitu. Jadi ada berbagai tempat yang Tadi justru beberapa tempat. datang, yes pas lagi pandemi ini. Oh gitu, justru jadi Ya. expand begitu pandemi. Oke. Ini Betul. kalau saya boleh tahu ada antropolog nggak sih yang kerja di situ? Antropolog enggak, tapi agronomis banyak. Agronomis. Iya. Oke. Karena kan itu untuk menjelaskan ini hal apa dan harus dijelaskan Ya. ke masyarakat itu kan maksudnya sebenarnya antropolog diperlukan tuh menjelaskan dari bahasa dewa kita di bahasa dewa yang tadi disebutkan gitu pada masyarakat gitu Iya. kan, itu kan jadi challenge lainnya gitu kan. Justru Nah. itu gunanya partnership sih Mas. Jadi Oh, oke. kita nggak ada, yang Oh, iya, yang betul, satu lagi betul, ada betul, gitu. betul. Nah ini pertanyaan berikutnya memang nih. Oke, Pertanyaan silakan. berikutnya itu memang seputar partnership. Selanjutnya tadi kan kita udah ngelihat gimana dinamikanya, gimana evolve-nya dan selanjutnya nih kita masuk ke masalah partnership. Sebenarnya sejauh apa akhirnya ketika inovasi ini terjadi dan di kala pandemi ini partnership apa sih yang terjadi akhirnya di lapangan dan bagaimana masing-masing dari HelloFresh dan dari Crowdy sendiri melakukan hal itu di masyarakat. Mungkin ke Mas Ferdi dulu. Oke, kalau dari HelloFresh sendiri, jadi kita awalnya kan memang bermula dengan sebagai petani, memang core produk kita pisang. Tapi dalam kondisi ya lately, sebetulnya sebelum pandemi gitu juga kita sudah mulai, tapi setelah pandemi ini kita lebih gencar lagi. Jadi kita itu sekarang banyak bermitra dengan grower, baik grower konvensional atau memang grower modern lah ya. Saya bilang grower modern karena bisa dibilang mungkin dari segi pemodalan mereka cukup kuat gitu kan, dan dari segi plantation lebih luas, teknologinya juga udah aplikasi yang smart technology, tapi juga ada yang konvensional. Jadi kalau dari HelloFresh sendiri, in order untuk berkontribusi lah ya pada saat bisa menyalurkan produk-produk pertanian ke kota, kita juga banyak diminta oleh mitra untuk bantu mendistribusikan produk-produk mereka gitu kan. Nah dalam prosesnya sendiri banyak juga yang kita memang terlibat juga dalam misalnya pemilihan bibit, penentuan spesifikasi gitu kan. Karena at the end pada saat kita memasarkan produk tersebut kan juga harus diterima dengan pasar ya. Pada saat misalnya dibikin atau ditanam produk yang memang mungkin terlalu mahal atau speknya off spec atau terlalu premium juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya terlalu komoditi yang terlalu misalnya umum pun mungkin ya dari segi harga atau competitiveness juga akan kurang gitu. Jadi especially during this pandemic kita jadi lebih banyak bermitra dengan para grower-grower ini gitu. Dan itu juga akan sangat membantu cost logistik pada saat kita mendeliver barang-barang tersebut gitu. Karena kan pada saat kita misalnya bawa portfolio tidak hanya 1-2 jenis produk, termasuk sayuran juga, itu juga akan menekan cost logistik pada saat kita mengirim ke mitra di supermarket atau di hotel atau restoran gitu kan. Ya itu sih kurang lebih. Oke, kalau dari Mbak Viva gimana? Partnership-nya jadi gimana nih? Tadi kan saya dengar ada beberapa kota-kota lain, ada daerah-daerah lain juga yang mengkontak dan minta bekerja sama gitu ya. Dari segi partnership akhirnya gimana Mbak? Apakah jadi semakin luas dan pola partnership seperti apa yang dilakukan? Oke, kalau dari existing partnership yang kita udah punya sebelum pandemi, ini yang paling challenging. Karena kalau dulu kan dia tahu resikonya segini gitu. Nah begitu pandemi resikonya sebenarnya naik. Tapi belum tentu mereka mampu untuk ikutan naik, memahami kondisinya. Jadi kita lebih banyak ngelakuin negotiation, kayak penjelasan apa yang berubah di industri pertanian. Permodalannya jadi seperti apa, risikonya yang nambah apa. Gitu. Jadi lebih banyak untuk trust building, untuk existing partner nih. Tapi untuk future partnership, kita justru, maksudnya future tuh partnership yang baru ya. Lebih banyak explore kayak penggunaan Internet of Things atau IoT untuk melihat ada variabel resiko seperti apa lagi sih yang ada di dalam satu kegiatan gitu. Contohnya kayak kita memakai sensor sekarang untuk ngelihat kelembapan tanah atau kekeringan tanah, jadi bisa disambungkan dengan sensor tersebut bisa disambungkan dengan asuransi berbasis weather.
cuaca Ya, gitu. cuaca, Ya itu salah satu contohnya, pertama inovasi, yang kedua juga untuk masuk ke daerah-daerah yang belum pernah kita datengin. Oke, Karena mereka yang punya datanya ya. datanya, kita yang bisa masuk untuk mengelola datanya. Oke. Oke, nah selanjutnya nih saya pengen nanyain, tadi kita udah lihat nih kayak gimana prosesnya, inovasinya apa, terus partnershipnya jadi seperti apa. Ini jadi kayak, ini fluid banget ya, karena pandemi ini akhirnya kayak banyak-banyak inovasi yang terjadi gitu. Nah, yang saya pengen tahu lebih lanjut itu sebenarnya dari tadi kita udah ngomongin mulai dari hulu sampai hilirnya nih soal ini kita sebenarnya dari hulu sampai hilir ini kayak satu loop nih kita sebenarnya kan. Apa yang saya lakukan di media akhirnya berimbas pada demand ya. Iya. Yang saya pengen tanya itu adalah kalau dari sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini soal rantai pasokan pangan, sebenarnya ketahanan pangan Indonesia tuh posisinya kayak gimana? Pandangannya dari Mas dan Mbak sekalian. Mungkin Mas Fedi dulu. Oke, kalau dari kita bahas mata rantainya berarti ya ketahanan pangan. Ya sebetulnya simple way untuk melihatnya, semakin panjang mata rantainya berarti kan cost-nya relatif akan semakin tinggi lah ya gitu. Pelakunya, transaksinya juga akan semakin banyak gitu. Jadi sebetulnya ideally semakin pendek mata rantai tersebut dan bisa disimplify akan semakin optimal. Saya nggak hanya bicara dari segi cost, tapi dari segi kualitas juga bisa dijaga gitu kan. Bayangkan misalnya kita bicarakan produk sayuran buah yang perishable, yang bahkan shelf life-nya itu bukan hitungan hari, bahkan ada yang hitungan jam gitu. 8 jam udah layu, turun setengah harga gitu. Jadi kan memang diperlukan salah satunya speed. Nah jadi menurut saya ya yang paling penting untuk dibenahi pertama adalah untuk mata rantai semuanya itu jangan terlalu panjang. Jadi misalnya kalau yang sebelumnya melalui ada 1-2 tengkulak itu harusnya bisa di-cut lah ya, bisa langsung gitu. Dan saya juga melihat sekarang petani ini sudah mulai disupport lah ya oleh pemerintah juga, which is good gitu kan, dan juga udah mulai banyak marketplace pertanian yang membantu untuk menyalurkan ke market. Itu makin sekarang makin bagus sih progresnya kalau saya lihat ya gitu. Tadi yang pertama, yang kedua adalah dari standar kualitas. Standar kualitas itu sekarang kita bisa lihat masih sangat beragam antara misalnya versinya A, B, C itu standar kualitasnya beda-beda. Jadi memang perlu ada sumbangsi dari pemerintah juga ya untuk membantu gitu untuk menstandarkan misalnya kita sebut sebagai standar kualitas nasional misalnya ya. Nah itu juga nggak hanya dari sisi sistem produksi atau pertanian, tapi juga dari semua mata rantai tersebut harus ada punya kualitas standar yang sama. Contoh misalnya dari produksi, sebelum produksi deh misalnya standar kualitas bibitnya udah merata atau belum. Kan bibit juga untuk spek juga beda-beda, ketahanannya beda-beda, itu harus disamakan dulu. Baru masuk ke produksi, misalnya standar kualitas atau penggunaan pestisidanya memenuhi batas ambang tertentu atau tidak dan seterusnya gitu. Kemudian masuk lagi ke fase berikutnya pada saat packaging, packing juga kan pada saat misalnya saya kasih contoh misal produknya pisang. Untuk pisang itu kita masih sering lihat di daerah-daerah tidak punya standar packaging yang pas atau yang sama gitu. Misalnya habis panen satu stem dimasukin ke dalam mobil pick up gitu kan, terus dibawa langsung ke either misalnya ke kota besar atau ke kota terdekat daerah dari kebun tersebut. Tapi kan sebetulnya kalau misalnya kita standarkan dari cara packingnya itu, misalnya harus dimasukin ke dalam boxnya berapa, cara mempackingnya berapa, dan juga nanti proses pada saat handlingnya, bawanya juga pakai mobil pendingin kah, atau misalnya pakai mobil tanpa pendingin kah, sebesar apa gitu kan. Nah hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh apabila memang standarnya sudah ditentukan gitu. Sampai nanti ujungnya pada saat didistribusikan atau dipasarkan di market, termasuk di supermarket juga harus ada standarnya. Pada saat misalnya produk pisang antara digantung sama ditaruh di tray, itu kan beda-beda, akan shelf life juga beda-beda gitu kan. Jadi ibaratnya memang kita betul-betul really appreciate nih produk dari mulai panen sampai ke hilir itu
prosesnya memiliki semua yang standar yang sama gitu, yang sudah ditentukan secara nasional. Dengan itu sebetulnya salah satunya memang bisa one of the way untuk memaintain kualitas yang baik sampai di konsumen. Oke, lanjut nih Mbak Afifah. Mbak, kalau menurut Mbak Afifah sendiri sesuai dari tadi apa yang sudah dikerjakan selama ini, kondisi ketahanan pangan kita tuh gimana? Kita kan pernah dengar ya soal Indonesia Emas nih, tahun 2045 Indonesia harus bisa berperan khusus untuk jadi lumbung pangan dunia. Kalau dilihat dari goal seperti itu, hari ini kita masih jauh dari kata siap sih. Bisa dilihat pertama dari sistem atau value chain-nya atau ya value chain lah ya. Dimana nggak pernah akan ada single solution untuk bisa membantu menyiapkan diri kita untuk ketahanan pangan. Nggak bisa cuman ngomongin hulunya doang atau hilirnya doang, justru karena yang Crowdy lihat itu sendiri adalah kesulitan petani untuk bergerak atau mengembangkan bisnis masing-masing. Justru harus ada bantuan dari hulu, dari hilir untuk bikin semuanya itu terangkat. Karena kalau cuma petaninya doang yang misalnya bisa mengembangkan bisnis, yang lainnya tuh harus ikutan biar si petaninya itu beneran naik gitu bisnisnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kita belum cukup adanya regulasi yang bisa menopang terjadinya keberlanjutan. Jadi sistem yang sustainable. Bukan cuma secara lingkungan tapi lebih ke gimana kalau hari ini bisnisnya akan sukses, yang kedepannya kita bisa mendapatkan misalnya feedback atau feedback atau harga yang nggak terlalu fluktuatif. Ini Mas Ferry pasti paham banget lah ya soal ini. Yang ketiga itu justru yang berhubungan dengan investment mana sih yang lebih relevan dengan para petani sebagai produsen, karena investment yang keren-keren kayak IoT semuanya diotomatisin biar lebih membantu petani, tapi smallholder farmers kita biasanya tuh bukan orang yang mampu dalam tanda kutip afford teknologi tersebut, atau emang teknologinya semudah tidak cocok dengan kontur tanahnya Indonesia misalnya. Jadi hal-hal itu yang masih jadi hambatan buat kita memahami ketahanan pangan. Tapi itu dari pandangan Crowdy ngelihat dari lapangan ya. Tapi kalau secara global kita tahu sendiri regenerasi petani itu sulit. Ya. Yang kedua tuh biodiversity pangan yang kita makan juga itu jadi salah satu ditahan dulu. Ini lanjutannya tuh, itu lanjutan pertanyaan saya mau ke situ. Nah, selanjutnya tadi kalau udah ngelihat ini tantangan buat ketahanan pangan kita gitu, walaupun demand-nya gede, masyarakat itu gede banget dan demand-nya ada gitu. Ternyata challenge-nya itu adalah tetap di distribusi. Ini sebenarnya isu klasik ya sebenarnya di Indonesia. Perkara distribusi dari hulu ke hilir itu hal yang udah lama banget gitu. Nah, selanjutnya saya jadi pengen nanya tadi karena disinggung soal regenerasi, challenge-nya teman-teman ini gimana gitu. Ini isu pendidikan kan sebenarnya ketika kita ngomongin regenerasi gitu, karena ini udah ada orang yang mau nyariin, ada banyak yang mau nyariin pendanaannya gitu. Tapi kalau regenerasi yang nggak ada, orang nggak ada yang mau jadi petani, itu gimana caranya? Nah, ada nggak sih dari HelloFresh atau dari Crowdy sendiri, ada nggak upaya-upaya untuk untuk securing the future itu ada nggak? Upaya jelas ada ya. Justru yang kita lihat banyak banget nih anak petani yang kerja sama-sama kita nih, anaknya tidak di-encourage jadi petani lagi. Kenapa? Karena konsep petani di Indonesia tuh masih yang sulit. Itu either sulit teknisnya atau sulit hidupnya gitu kan. Jadi suka ayo belajar yang benar biar nggak jadi petani kayak bapak gitu. Itu masih sering banget dan kan kalau anak Crowdy itu banyak kan juga anak pertanian ya. Jadi itu tuh emang hal yang dipatok dari awal gitu. Bisa dilihat juga banyak banget pemberitaan ngomongin anak IPB ujung-ujungnya bukan ke pertanian. Betul. Tapi solusi loh Crowdy kan, bener kan? Kan banyak anak IPB yang maunya ke bank, ngurusin duit, tapi ini solusi. Bagi anak IPB yang ke bank akhirnya ke Crowdy itu bank, bener. Betul, sebenarnya bener loh solusi. Ya dari situ juga kita lihat bahwa emang path-nya atau jalannya tuh belum dibikin kalau
bisa sukses di industri pertanian atau di sektor pertanian tanpa jadi orang yang benar-benar punya uang gitu. Nah dari sini kita pengen ngasih perspektif lain sebenarnya ya. Kalau mau mulai sebenarnya berdasarkan data nih dari BPS ya. Dari 10 petani yang mau mulai bisnis cuma 2 yang biasanya berhasil memulai. Kenapa? Biasanya gagal di teknologi atau nggak tahu cara mulainya gimana atau nggak punya modal. Oh, oke. Gitu-gitu aja terus. Jadi selalu itu ya teknologi, modal atau Informasi gagal? sih sebenarnya bukan Informasi teknologi sebenarnya, ya. Informasi nggak tahu siapa yang mau beli atau nggak tahu modalnya dari mana. oke. Mudah banget padahal kalau misalnya bisa dicari ada solusi dari bank. Tapi kalau nggak ada bank ada alternatif yang justru banyak yang nggak tahu kalau kita sebenarnya menyediakan solusi alternatif buat para pebisnis pertanian yang baru mau mulai. Itu dari maksudnya solusinya seperti apa? Ya, seperti ada peer-to-peer lending, ada juga misalnya ya banyaklah badan usaha lain yang bisa membantu percepatan permodalan tersebut gitu. Kalau dilihat lagi ya, ini balik lagi ke regenerasi petani. Pertama akses informasi, kedua akses permodalan. Itu yang Crowdy selalu tekankan. Kalau mau mulai kita bisa bantu untuk mulainya dari mana dan mulainya gimana gitu. Kita bikin penyuluhan, pertama penyuluhan tentang kewirausahaan, pertanian, juga spesifik tentang gimana mau mulai permodalan. Nah, itulah kurang selanjutnya nih keluh kesah nih. Selanjutnya kalau dari HelloFresh sendiri, karena kan kalau misalkan petaninya nggak ada, Crowdy-nya mau ngapain, HelloFresh-nya mau ngapain gitu kan. Nah kalau dari HelloFresh sendiri upayanya gimana Mas Fedi untuk regenerasi nih Mas? Oke, pertama-tama harus ada campaign dulu kalau jadi petani itu keren. Sekarang ini kan tadi betul, jadi misalnya banyak yang stigmanya ya kamu sekolah yang benar nanti supaya nggak jadi petani gitu. Itu memang kejadian tuh di daerah-daerah. Jadi pertama itu harus di campaign kalau jadi petani bisa menghasilkan kok, bisa ya bisa keren gitu. Misalnya bisa nggak kalah dengan profesi-profesi yang lainnya gitu. Itu mungkin campaign yang harus digaungkan juga gitu pertama. Tapi untuk di luar itu akses tadi betul saya juga setuju dari Mbak Viva, akses ke informasi dan teknologi itu juga menjadi penting gitu kan. Saat ini memang pada saat kita mau jadi petani, misalnya saya mau jadi petani, tapi saya juga nggak bisa akses informasi atau teknologi gimana sih cara misalnya tadi nanam cabai yang betul gitu, atau cara misalnya saya deh gitu, saya awal misalnya mau nanam pisang pun saya agak kesulitan untuk mendapatkan informasi tersebut gitu, gimana saya mau jadi petani, kasarnya gitu gitu. Jadi kalau cerita sedikit, jadi saya memang dulu sempat ada pengalaman bekerja di suatu perusahaan multinasional di agriculture, bidang agriculture. Disitulah saya ada kesempatan untuk belajar. Tapi bayangkan kalau misalnya masyarakat Indonesia tidak ada akses untuk belajar ke situ gitu kan. Contoh misalnya untuk cara nanam pisang sendiri itu tuh sebetulnya hampir tidak ada literatur yang memang benar-benar standar baku gitu kan, caranya begini gitu. Sampai pada saat misalnya kita mau mencari alat-alat pertanian yang very standar, misalnya kalau tadi sempat lihat di video HelloFresh itu ada alat untuk kalibrasi ukuran pisang, umurnya berapa gitu kan, besar kecil. Itu pun pada saat pertama kali kita cari nggak ada yang jual. Cari di mana-mana nggak ada gitu. Akhirnya waktu itu kita harus beli molding, misalnya cari sampel utamanya dari Filipina, import. Sampai akhirnya pada saat kita udah dapat satu, ya kita baru bikin agak banyak di sini gitu kan. Tapi kan kalau kita bicara secara umum, konteksnya ini supaya ayo mengajak semuanya juga mau bertani, itu kan juga perlu effort yang besar, mungkin perlu dukungan support dari pemerintah juga untuk membuka akses informasi dan teknologi itu gitu ke pelosok-pelosok nih, nggak hanya misalnya hanya di daerah tertentu gitu. Dan yang terakhir adalah akses untuk ya human resource-nya, manpower-nya yang mau jadi petani tadi gitu. Tadi misalnya udah dikasih campaign stigma kalau jadi petani itu keren. Tapi pada saat misalnya petani tersebut perlu ada skill khusus kan juga perlu ada pelatihan
pelatihan yang khusus gitu untuk skill tertentu yang memang kadang-kadang petani itu juga harus punya skill yang spesifik untuk pekerjaan tertentu. Jadi kalau misalnya saya cerita misalnya di pisang ada pekerjaan tertentu yang memang itu membutuhkan spesialisasi yang beda. Misalnya pada saat selecting pisang pada saat setelah panen, itu yang menselect mana yang memang harus dipotongnya bagaimana itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan grading kelas. Pada saat misalnya gradingnya salah, harganya juga akan jauh berbeda gitu. Itu sih, jadi ya tadi dari sisi informasi teknologi dan juga akses untuk human resource-nya juga gitu, harus ada pelatihan yang memang mumpuni sih. Tadi berhubung udah nyolek-nyolek masalah pendidikan juga masalah regenerasi gitu, sebenarnya saya jadi mikir kayak seharusnya mungkin ada SMK pertanian atau perkebunan gitu kali yang jurusan pisang doang gitu. Jadi harus lebih spesifik itu ya Mas ya? Maksudnya karena skill setnya itu emang spesifik kayak gitu ya? Bisa, iya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, tadi balik lagi soal karena saya biasa memang awalnya pisang, saya kasih contoh di Filipina. Di Filipina itu untuk ya ibaratnya menanam pisang itu menjadi sesuatu yang memang udah very common. Tapi enggak untuk di Indonesia gitu kan. Di Indonesia mungkin nanam kelapa sawit lebih umum gitu misalnya ya. Ya, aduh. Nah, Batuk. jadi memang perlu perlu edukasi yang memang merata untuk komoditas-komoditas tertentu supaya memang itu bisa disesuaikan dengan daerah-daerah yang memang bisa potensial menanam produk-produk tersebut. Saya kasih contoh misalnya di Malang yang datarnya tinggi mungkin akan berbeda gitu. Komoditas yang sebaiknya ditanam sama di Jawa Barat mungkin yang dataran rendah. Makanya ada wortel terkenal dari beras tagi atau misalnya Kentang dari Dieng gitu. kentang dari Dieng gitu kan. Itu juga bukan sesuatu yang memang bisa kok gue tanam di daerah lain, itu kan ada sudah melalui been through R&D yang memang cukup panjang. Kenapa nih memang sangat cocok di daerah-daerah tertentu gitu. Oke. Ya kalau itu juga kalau dari pengalaman saya juga waktu dari dulu saya jadi inget tuh waktu SMP dulu ada kayak peta perkebunan Indonesia gitu di pelajaran geografi tuh saya masih inget tuh. Ya itu berarti sampai sekarang masih diterapkan kan sebenarnya data-data itu masih dipakai di semua tempat gitu kan. Gimana, Mbak? Mostly ada, cuman sebenarnya bukan nggak memungkinkan di satu tempat ada berbagai komoditas ya. Itu justru lebih bagus gitu untuk ngomongin biodiversitas. Cuman mostly kalau di situ gampang tumbuh, biasanya orang kan pada cari bisnisnya ke sana kan ya. Betul. Itu jelas, makanya dibikin pula ada peta persebaran komoditas di Indonesia, di mana kadang bukan karena bisnisnya doang, tapi emang kalau nggak di Malang, apelnya rasanya beda gitu. Karena ngaruh sama temperatur, sama tanah, tanah atau mungkin supply chain-nya juga akan lebih mahal, lebih panjang dan lebih mahal ujungnya kalau bukan di satu tempat tersebut. Oke, nah ini tadi berhubung udah ngomongin soal biodiversitas juga, ini udah selanjutnya nih. Sebenarnya saya penasaran nih. Jadi data saya di Tastemade tahun lalu, salah satu tadi saya kirim juga videonya ke Mas Fedi gitu kan. Video yang paling banyak ditonton itu salah satunya adalah puding buah. Nah sebenarnya saya pengen tanya nih, sebenarnya produk pertanian apa atau perkebunan apa aja sih yang topnya tuh di sekarang? Saya jadi pengen lihat apakah sebenarnya data-data yang saya dikonsumsi orang ini videonya, apakah sama dengan demand-nya di masyarakat gitu. Bisa sebutin nggak Mbak? Ada produk apa aja sih yang harganya tuh tinggi? Karena ini kan berkaitan juga sama tadi ngomongin kalau jadi petani nggak kaya gitu kan. Jadi petani nggak miskin. Saya pengen lihat aja nih, apakah benar demand-nya itu setinggi apa sih? Produknya itu apa aja sih? Oke. Kalau di masa pandemi ini memang ada sedikit, saya bilang sedikit shifting yang yang menjadi tren dibeli gitu kan untuk masyarakat, terutama mereka ingin hidup lebih sehat gitu kan. Kalau saya perhatiin dan itu juga kita bisa lihat data dari penjualan kita ke Modern Trade dan juga di web store-nya HelloFresh, itu yang memang meningkat. Itu produk-produk selain yang fresh itu yang bisa diolah. Jadi misalnya tadi mangga, melon itu juga cukup meningkat penjualannya gitu. Walaupun memang kalau di Indonesia secara general
top of mind fruit itu kan pisang, apel, sama jeruk gitu. Nah tapi surprisingly buah-buahan yang lain itu seperti misalnya yang di luar 3 itu yang sekarang lagi hits itu alpukat karena banyak resepnya, karena banyak dari chef-chef tuh ini campuran avocado sama apa. Dan melon juga mungkin ya saya juga banyak lihat melon itu juga banyak dipakai untuk resep tertentu. Dan kalau sayuran yang kebetulan di kita HelloFresh juga jual itu kale. Kale ya, dicampur betul. sama pisang Betul. karena nutrisinya itu sangat bagus. Itu surprising yang mungkin kalau kita rasain kan sebenarnya kurang enak lah sih bilangnya pahit itu. Tapi surprisingly ternyata demandnya tinggi gitu. Ya mungkin kesadaran untuk hidup sehat udah mulai semakin meningkat kali ya sekarang ya gitu. Oke Mbak Viva gimana Mbak? Produk Ini pertanian agak beda apa nih, Beda soalnya nih kayaknya. kalau HelloFresh kan ngaruh dari media ya, pasti apa yang ditonton orang jadi pengen beli gitu. Nah justru kalau dari Crowdy sendiri, permintaan untuk permodalan justru lebih spesifik ke 3 komoditas yang tadi aku sebutin, padi, jagung, cabai. Pertama pasti makan nasi ya, kalau orang Indonesia makan steak juga kadang-kadang nasinya gitu. Yang kedua jagung itu biasanya dipakai untuk ternak. Untuk pakannya sapi, pakannya pokoknya ternak lah. Yang ketiga tuh cabai, mau makan apapun dicocol ke sambal. Jadi itu tuh paling staple dan yang paling bukan aman ya, nggak pernah bilang kalau nanam cabai itu aman. Cuman yang dilihat bisa lebih cepat balik modal. Gitu, jadi ya padi, jagung, cabai lah yang kita lihat. Kalau perkebunan bukan kita nggak pernah main, cuman beda ini kali ya, beda pasar. Tapi jadi petani bener bisa kaya ya? Bisa dong, bisa. Asalnya tuh Asalnya poin-poinnya banyak. beda. Asalnya banyak tergantung Asal tempat juga. mau begini, mau oke, begitu. oke. Itu ada. Jadi padi, jagung, cabai. Nah ini kita sampai ke penghujung nih akhirnya. Nah penghujungnya ini kita balik lagi, tadi kita udah ngomongin biodiversitasnya, kita udah ngomongin regenerasinya. Balik lagi ke masalah ketahanan pangan. Saya pengen tanya nih, challenge-nya itu kan banyak kan tadi, macam-macam lah. Dan salah satu challenge terbesar kita sekarang juga climate change, tentunya di pertanian gitu. Nah ke depannya gimana sih ketahanan pangan Indonesia ini buat dari pandangan Mbak dan Mas masing-masing, mungkin dari Mas Fedi dulu. Mungkin kalau saya boleh breakdown menjadi 2 tahapan utama. Jadi yang pertama dari sisi production-nya ya, dari sisi produksi. Untuk dari sisi produksi, yang kedua dari sisi distribusi. Kalau related dengan ketahanan pangan dari sisi produksinya itu harus bisa memenuhi 3 pilar utama menurut saya nih. Productivity, efficiency, and quality. Nah, pada saat kita misalnya bicara ketiga hal itu, pada saat itu ketiga bisa meet, insya Allah harusnya bisa memenuhi standar kebutuhan pangan di masyarakat Indonesia, hopefully gitu ya. Pada saat kita bicara kualitas, tidak hanya buah atau sayuran tersebut penampilannya bagus, tapi juga nutrisinya baik, dan juga aman untuk dikonsumsi ya, safe to consume. Misalnya kadar pestisidanya juga nggak berlebihan dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang masih menjadi challenge lah ya gitu. Yang kedua tadi faktor distribusi. Si distribusi yang saya melihat sekarang itu pasti sangat susah atau challenging untuk memastikan distribusi itu merata untuk seluruh rakyat Indonesia lah ya gitu. Memang fokusnya itu masih banyak di kota-kota besar. Dan pada saat di kota kecil kadang-kadang agak kesulitan untuk bisa mengakses produk-produk tertentu yang memang nutrisinya baik. Dan kalaupun ada, harganya mahal. Jadi itulah one of the challenge. Yang sedihnya lagi, saya juga suka perhatiin untuk daerah tertentu misalnya yang memang agak terpencil, misalnya mereka akan ada kebutuhan untuk produk tertentu yang nutrisinya baik. Dan itu sebetulnya secara aksesnya tuh nggak jauh dari daerahnya mereka. Tapi karena memang ada keterbatasan infrastruktur, mereka harus lewatin dulu rute yang agak complicated, balik lagi ke kotanya mereka, dan pada saat mereka mau beli, harganya nggak terjangkau gitu. Sedangkan kan ketahanan pangan yang ideal adalah, atau bangsa yang besar adalah bisa
memberi makan semua rakyatnya secara merata. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Fifah gimana nih Mbak? Hmm, Pandangannya ke depan setelah mengalami berbagai macam inovasi dan keajaiban selama pandemi ini. Keajaiban Iya, ya. ke depannya kita gimana nih pandangan Mbak Fifah tentang ketahanan pangan Indonesia? Kalau di Crowdy sendiri kita percaya sama 3 hal. Saat kita ngomongin persiapan Indonesia, jadi lumbung pangannya bukan cuman sendiri atau swasembada pangan gitu, tapi lebih ke lumbung pangan dunia nih. Yang pertama, gimana intinya sih ya, bukan yang pertama, intinya bagaimana kita memberdayakan si produsen atau petani, karena makin panjang rantainya, makin banyak lapisannya, makin ada satu pihak yang tertindas pastinya kan. Jadi yang pertama itu untuk fokus either bikinnya program yang bentuknya sertifikasi, atau bisa jadi kita fokuskan untuk memberikan human rights juga environmental solution buat si petani. Jadi mereka bisa investasi untuk bertani berkelanjutan. Misalnya investasi ke tanahnya, daripada pakai pestisida terus kita pakai takarannya yang sesuai, jadi mereka bisa pakai tanahnya itu secara pokoknya selama-lamanya. Karena kalau misalnya enggak, misalnya 3 tahun ujung-ujungnya udah enggak ada yang bisa ditumbuhin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu investasi pada modernisasi atau teknologi yang sesuai dengan petani. Karena banyak banget fancy teknologi yang enggak bisa dipakai sama petani, itu yang paling penting. Yang ketiga itu adalah partnership yang relevan. Jadi kita sering banget ngelihat, wih yang penting kolaps, padahal partnership yang fokusnya atau yang ramah pada petani itulah yang akan ujung-ujungnya lebih relevan untuk berkelanjutannya ketahanan pangan kita di Indonesia dan dunia. Oke, terima kasih banyak Mbak Fifah atas jawabannya. Mas Fedi juga terima kasih banyak juga atas waktunya. Nah, sepanjang kita ngomongin soal mata rantai pangan ini, akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa untuk menjamin ketahanan pangan kita di masa depan maupun di masa sekarang, segala pihak harus bekerja sama. Ini bukan hal yang bisa dijalankan sendiri, tapi mulai dari hulu, mulai dari petani, distribusi, sampai supermarket, pasar, hingga masyarakat yang mengkonsumsi, itu semua memiliki pihak untuk menjaga mata rantai ketahanan pangan ini. Dan kita tidak lupa juga bahwa pihak-pihak dari sektor swasta, sektor pendidikan, juga sektor pemerintah adalah stakeholder yang penting untuk menjaga ketahanan pangan kita semua. Sekian untuk sesi kita kali ini. Akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selama bulan November 2020 ini, Pekan Budaya Nasional akan melaksanakan beberapa program acara. Mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Seluruh rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Sekali lagi, saya Robi Bagindo undur diri. Sampai jumpa pada acara berikutnya.